Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saya bisa baca. Sampai punya selingkuhan pun bisa dibaca. Dan akurasinya 95%. Yang tidak akan saya sampaikan cuma satu. Kapan para sahabat meninggal, tahun berapa, gak akan saya sampaikan. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengetahui yang gaib, bahkan mengetahui kematian. Kalau firasat kematian memang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Namun untuk memastikan 95% akurasinya itu tidak mungkin. Ketahuilah ya ikhwah, Allah telah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali itu hanya Allah. Hanya Allah yang mengetahui kematian seseorang, yang mengetahui persis seseorang itu seperti apanya. Nah, inilah kemampuan Saiful Karim baru-baru ini pengakuannya. Ya, ketahuilah ikhwah, kemampuan yang seperti ini hanya dimiliki oleh para dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, dilansir dari Republika, Kiai Kholil, orang yang mengaji ke Saiful Karim berhenti saja. Kiai Kholil minta Saiful Karim belajar. Republika.co.id, Jakarta. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Muhammad Kholil Nafis, melihat ceramah Saiful Karim banyak yang salah. Sehubungan dengan itu, MUI menghimbau masyarakat berhenti mengaji ke Saiful Karim. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Saiful Karim viral karena salah memaknai surat Al-Qari'ah. Saiful Karim menyampaikan surat Al-Qari'ah artinya pembaca. Kiai Kholil mengatakan qori atau qari'ah yang memakai hamzah yang memiliki arti pembaca, sedangkan qari'ah yang menggunakan huruf ain artinya memang hari kiamat. Maka dari situ kita tahu pengetahuan dasar bahasa Arab itu tidak ada pada Saiful Karim, apalagi dia mencoba menafsirkan Al-Quran. Kata Kiai Kholil kepada Republika pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Kiai Kholil mengingatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kiai Kholil menegaskan, tingkatan Saiful Karim bukan tingkatan ustadz. Seharusnya Saiful Karim belajar, bukan mengajar. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah ini juga sudah minta ke MUI Bandung agar Saiful Karim dibina. Hendaklah orang-orang yang mengaji ke dia, dalam kurung Saiful Karim, berhenti saja, ujar Kiai Kholil. Kiai Kholil menegaskan, masyarakat mengaji ke guru yang sudah jelas memang punya kemampuan ilmu dan punya keteladanan saja. Saiful Karim bukan ahli di bidang agama. Seperti diketahui dalam ceramahnya yang viral itu, Saiful Karim salah dalam memaknai arti ayat dalam surat Al-Qari'ah. Menurutnya, seharusnya Al-Qari'ah itu maknanya adalah pembaca, bukan bermakna hari kiamat. Yang laki-laki disebut qari, yang perempuan disebut qari'ah. Di Quran ada Quran surat Al-Qari'ah. Sayang sekali surat Al-Qari'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung kok Al-Qari'ah hari kiamat, padahal qari itu adalah pembaca laki-laki, qari'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda, menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya pembaca, kata Saiful dalam video yang beredar viral di media sosial tersebut. Oke, jadi dari pihak MUI sendiri ya, melalui Kiai Kholil Nafis
menyarankan atau menganjurkan kepada umat Islam agar tidak mengaji kepada Saiful Karim. Dan kita akan tunjukkan satu lagi bukti bahwa ternyata si Saiful Karim ini bukan ustadz, melainkan seorang dukun. Akhir-akhir ini saya bukan GR ya, saya kok sekarang ini sepertinya diberi kemampuan untuk membaca tubuh setiap orang. Sekali lagi mohon maaf, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saya bisa baca. Sampai punya selingkuhan pun bisa dibaca. Dan akurasinya 95%. Yang tidak akan saya sampaikan cuma satu. Kapan para sahabat meninggal, tahun berapa, gak akan saya sampaikan. Kalau ini jelas ngeles ya. Dia mengatakan dia mahir membaca tubuh seseorang, bahkan sampai selingkuhan pun bisa dibaca. Hanya satu yang tidak akan dia sampaikan, yaitu ketika seseorang meninggal. Ya karena dia nggak tahu, makanya dia sampai kapanpun tidak akan pernah menyampaikan. Ini hanyalah alibi, ini hanyalah seorang yang ngeles saja ya. Bukti kebodohan dan kebohongan dari Saiful Karim jelas-jelas ya. Ketika dia mengaku katanya dia bisa membaca apapun termasuk ajal, tetapi dia tidak akan mengatakannya, padahal dia tidak tahu. Dia tidak tahu, kalaupun seandainya dia tahu, pasti dia menyelisihi takdir dan menyelisihi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Luqman ayat 34. Hanya Allah yang mengetahui umur dan ajal seseorang. Allah juga sudah menjelaskan di Al-Quran pada Quran surat Luqman ayat 34 bahwa hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi esok dan di bumi mana seseorang manusia akan meninggal. Luar biasa kemampuan baru dari Saiful Karim ini. Bisa mengetahui seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan bahkan bisa mengetahui kapan seseorang meninggal. Dan itu akurasinya 50% kebenarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun manusia yang mampu mengetahui yang gaib, bahkan mengetahui kematian. Kalau firasat kematian memang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Namun untuk memastikan 95% akurasinya itu tidak mungkin. Ketahuilah ya ikhwah, Allah telah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satu pun yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali itu hanya Allah. Hanya Allah yang mengetahui kematian seseorang, yang mengetahui persis seseorang itu seperti apanya. Nah, inilah kemampuan Saiful Karim baru-baru ini, pengakuannya. Ya, ketahuilah ikhwah, kemampuan yang seperti ini hanya dimiliki oleh para dukun. Hal ini mengingatkan kita kepada apa yang telah dikatakan oleh Syekh Nawawi di dalam Syarah Muslim An-Nawawi halaman 232 juz 10. Beliau mengatakan orang yang mengetahui masa yang akan datang kemudian mengetahui rahasia-rahasia itu adalah dukun, kata Imam Nawawi. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi bahwa beliau mengatakan al-kahinu walladhi yakhbaru anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa da'i ma'rifatul asrar. Jadi orang yang mengetahui, mengkhabarkan peristiwa-peristiwa yang masa yang akan datang, kemudian mengetahui rahasia-rahasia, ini adalah perbuatan dukun, kata Imam Al-Baghawi. Saudaraku, sekali lagi kita tegaskan, yang mengetahui alam nyata dan alam gaib hanya mutlak milik Allah.